Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada syaimin, syaimat, nahdhiyin, nahdhiyat, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan lunturnya pahala berpuasa. Dan di sini saya bacakan sebuah kitab Mumbatilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, hiya qismani, yaitu ada dua. Qismun yubatilu thawabas shaumi, yang satu bagian itu bisa membatalkan pahala puasa, la shauma nafsahu, tidak membatalkan puasanya itu sendiri. Artinya puasanya tetap sah, namun pahalanya hilang. Cumanya untuk konsekuensi hukumnya, fala yajibu alaihil qadha', maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha'. Wa tusamma muhbitat, dan itu dinamakan dengan muhbitat, hal-hal yang melebur, melunturkan, menghilangkan pahala puasa. Nah, kalau yang kedua, qismun yubatilus shauma wa kadzalika tsawab, yaitu bagian yang kedua adalah bisa membatalkan puasa, demikian pula pahalanya juga hilang. In kana bi ghairi uzrin, jika itu tanpa uzur. Fayajibu fihil qadha', maka dia wajib qadha'. Wa tusamma mufattirat, dan itu disebut dengan mufattirat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, atau ada yang mengistilahkan muftirat, sama saja. Dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah yang pertama, yaitu al-muhbitat, hal-hal yang bisa menyebabkan lunturnya atau hilangnya pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah ia mendapatkan bagian dari puasanya illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Artinya dalam hadis ini banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala, namun orang yang puasa tersebut pahalanya hilang, namun puasanya tidak batal. Jadi seperti orang bekerja nggak dapat gaji.
Orang bekerja 1 bulan, ya bekerja, cumanya pas waktu gajian tidak mendapatkan gaji, kan rugi. Demikian pula orang berpuasa sebulan penuh, tapi pahalanya habis. Tentu apa? Dia akan rugi, cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Apakah saja itu? Pertama, al-ghibah adalah ghibah. Apakah ghibah itu? Wahiyya dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walakum tasodiqan. Ghibah adalah engkau menceritakan atau menyebut tentang saudaramu yang muslim dengan apa-apa yang ia tidak suka, walaupun kita itu membicarakan memang fakta, memang benar. Jadi ghibah itu kalau bahasa sekarang itu gosip. Walaupun apa yang kita bicarakan itu benar, fakta, namun jika teman yang kita bicarakan itu dengar dia nggak suka, dia marah, berarti masuk ghibah. Lah, orang yang melakukan ghibah seperti ini pada saat berpuasa, ini masuk muhbitat, puasanya sah, namun pahalanya lenyap. Ini sangat merugi. Yang kedua adalah an-namimah. Namimah. Apakah namimah itu? Wahiyya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Namimah itu adalah memindahkan perkataan dengan tujuan menjatuhkan fitnah. Kalau bahasa mudahnya itu adu domba. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan man namma laka namma alaika. Ya. Barang siapa ada teman kok dia membicarakan kejelekan musuh kita di hadapan kita, nanti orang tersebut akan membicarakan kejelekan musuh kita, akan membicarakan kejelekan kita di hadapan musuh kita. Makanya hati-hati. Kalau ada orang datang kepada kita, dia jelek-jelekin musuh kita, pasti nanti diri kita juga akan dijelekkan di hadapan musuh kita. Namanya namimah. Nah, perilaku namimah ini juga termasuk muhbitat yang bisa melenyapkan pahala puasa. Yang ketiga, al-kadzibu, berdusta. Apakah itu berdusta? Wahwal ikhbar bi ghairil waqi'. Dia memberikan informasi bi ghairil waqi', tidak sesuai yang terjadi. Namanya dusta. Jadi menghilangkan pahala puasa. Yang keempat adalah an-nadharu lima yahrumu, melihat terhadap sesuatu yang haram. Au lima yahullu, atau lihat sesuatu yang halal bisyahwatin, dengan syahwat. Nah, orang yang melihat sesuatu yang haram atau melihat yang halal tapi dengan syahwat, ini apa? Termasuk muhbitat, akan melenyapkan pahala puasa. Yang kelima, al-yaminul kadzibatu, sumpah dusta. Nah, sumpah dusta ini juga muhbitat, bisa melenyapkan pahala puasa kita. Kemudian yang keenam adalah qauluz zuri, perkataan zur, perkataan yang mengandung dosa, wal fuhsyu, perkataan keji, wal amalu bih, dan melakukannya dari perkataan itu, mengerjakan dari perkataan yang diucapkannya itu. Wa fil hadis, dan diterangkan dalam hadis, malam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan
perkataan dosa, wal amala bih, dan ia malah melakukan dari perkataannya itu, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajat bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu, di dalam orang yang berpuasa meninggalkan makanannya, wasyarobahu, dan minumannya. Artinya orang berpuasa kok suka berkata dosa, berkata keji, terus melakukan dosa dan keji, maka Allah nggak butuh kepada puasanya orang itu. Artinya apa? Dia nggak dapat pahala apa-apa walaupun toh puasanya tidak batal. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita bisa berhati-hati di dalam berpuasa, tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyebabkan lunturnya dan hilangnya pahala puasa. Agar apa? Kita tidak rugi selama 1 bulan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.